Apa itu qalqalah sugro? Secara bahasa, sugro artinya kecil, kubro artinya besar, dan akbar artinya lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat belajar Quranku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama saya Cecep Hanabawan melanjutkan pembelajaran kaidah tajwid dasar yang mudah dan sederhana, yakni metode The Simple. Bagaimana? Sudah menyaksikan atau melihat tayangan kaidah-kaidah The Simple yang sebelumnya? Yang pertama ada D, yaitu dengung untuk hukum gunnah. Kemudian yang kedua ada S dan I kecil untuk kaidah samar. Ada 3 hukum, yakni ikhfa hakiki, kemudian yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah iqlab. Dan insya Allah pada kesempatan ini akan kita bahas tentang kaidah M atau memantulkan huruf hanya pada qalqalah. Untuk lebih lengkapnya, mari simak nadham berikut ini. Hukum qalqalah pantulkan pada huruf yang disukunkan. Bacakan jangan berlebihan. Huruf qalqalah itu ada 5 harus tahu, yaitu ba, jim, dal, ta, qaf. Baik, bagaimana? Mudah bukan? Untuk kaidah yang ketiga dari metode The Simple, dengung, samar, dan memantul. Namun bagaimana mempraktikkan hukum qalqalah? Maka mari kita pelajari bersama secara kaidah bahasan qalqalah artinya memantulkan huruf. Jadi memantulkan huruf, ada huruf-huruf tertentu yang memang harus dipantulkan, dan ada huruf-huruf yang memang tidak boleh dipantulkan. Tadi dalam nadham ada 5 huruf saja yang harus dipantulkan, yaitu ba, jim, dal, ta, qaf. Berarti selain huruf yang tadi tidak boleh dipantulkan. Kesalahan yang sering terjadi adalah memantulkan huruf bukan pada tempatnya. Misalkan alhamdu, seharusnya demikian, ada yang membaca alham. Nah, an'amta dibaca an'amta, an'amta misalkan. Contoh saja, banyak sekali kaidah-kaidah yang memang seharusnya tidak dipantulkan, ternyata dipantulkan. Ada berapa jenis qalqalah? Secara pengelompokan, qalqalah ada 3 jenis. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah qalqalah sughra, yang kedua ada qalqalah kubra, dan yang ketiga ada qalqalah akbar. Apa itu qalqalah sughra? Secara bahasa, sugro artinya kecil, kubro artinya besar, dan akbar artinya lebih besar. Nah, apa yang membedakan ketiga istilah qalqalah tersebut? Maka untuk memahaminya, sebelum dilanjutkan, baik kita praktikkan terlebih dahulu di dalam membacakan surah Al-Lahab berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, demikian bacaan surah Al-Lahab. Mari kita simak beberapa hukum qalqalah yang ada pada surah Al-Lahab tersebut. Yang pertama, kita temukan ba bertasydid di akhir ayat pertama ya, maksudnya kalimat
yang ujung di ayat yang pertama ada huruf ba bertasydid, kemudian kita mengakhirkan pada huruf ba bertasydid tersebut, maka tadi sudah dicontohkan, dibacanya adalah menahan terlebih dahulu, tidak langsung dipantulkan. Di contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu ketika menahan dulu suara ba atau pantulan ba, maka dikenal dengan istilah qalqalah akbar. Kenapa dikatakan akbar? Karena pantulannya terasa lebih kuat dibandingkan dengan qalqalah yang lainnya. Mari kita bedakan, contohnya misalkan di ayat terakhir ada lafaz fi jidha hablum mim masad. Ada huruf ba sukun di tengah, hablum mim masad. Huruf ba memantul di tengah, itu akan terasa kecil suaranya dibandingkan huruf dal yang memantul di akhir. Kenapa terasa kecil? Karena huruf ba, setelah huruf ba sukun ada huruf yang lain, yaitu huruf lam. Sehingga kecilnya suara pantulan tadi disebabkan karena langsung membaca huruf yang lain. Berbeda ketika di akhir, masad itu akan terasa kuat, akan terasa besar dibandingkan dengan posisi yang di tengah. Maka istilah itu dikenal dengan istilah kubra untuk yang di akhir dan sugra untuk yang di tengah. Karena itu ternyata dalam segi pembagian tadi sudah sampaikan ada 3, ada sugro ketika sukunnya di tengah atau pantulannya di tengah. Karena kenapa dibacakan atau dikatakan kecil? Bukan kecil suara pantulannya, karena tersamarkan oleh huruf-huruf yang lain. Artinya huruf pantulannya sekilas terasa sedikit ataupun kecil karena setelah itu membaca huruf yang lain. Sedangkan kubro karena pantulan jadi akhir, kita tidak mendengarkan huruf yang lain, maka terasa seolah-olah menjadi lebih besar dibandingkan dengan huruf pantulan yang di tengah. Dan yang terakhir tadi di awal sudah disampaikan ada qalqalah akbar karena ada tasydid sehingga ditahan terlebih dahulu dan akan menyebabkan bacaan pantulannya menjadi kuat. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh untuk melatih nazam berikut ini. Misalkan huruf ba. Aba iba ub. Bisa? Aba iba ub. Jadi memantul aba iba ub. Pantulannya langsung alami. Aja ija uj. Misalkan aja ija uj sama ada ide ude. Dal juga sama, kemudian huruf to, el-to. Nah, berbeda dengan huruf yang lain, huruf to lebih kuat ya. El-to, il-to, u-to. Nah, sifat tebalnya karena ada sifat isti'la, nanti insyaallah di bab sifat kita bahas, dan juga ada sifat al-itbaq. Dan yang terakhir, el-to, il-to, u-to. El-to, il-to, u-to. Memantulkan huruf qaf. Demikian penjelasan sedikit berkaitan dengan metode the simple, yaitu M, membahas tentang kaidah-kaidah memantul. Mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya membantu kita semua di dalam mempraktikkan dan mengenal istilah-istilah pada kaidah ataupun bacaan qalqalah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.